Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Bu. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa. Yang biasanya memimpin doa, tolong teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, berdoa mulai. Selesai. Ibu perhatikan sepertinya hari ini sudah lengkap ya, masuk semua teman-temannya. Iya Bu. Ya, sebelum memulai pelajaran, mari yang bajunya masih keluar-keluar, lalu yang belum memakai kaos kaki dan sepatu karena habis sholat, jangan alasan itu ya. Sekarang dipakai, ayo. Terus sampah-sampahnya di kanan kiri tolong diambil dan dibuang ke tempatnya. Sudah Bu. Ya, sebelum memulai pembelajarannya, Ibu ingin bertanya tentang kabar kalian bagaimana, karena 2 hari ini sepertinya hujan terus ya. Mungkin waktu pulang sekolah atau kemana kehujanan, ada yang seperti itu? Sehat-sehat saja? Sehat Bu, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Untuk pembelajaran hari ini, apakah ada yang sudah membaca buku bahan ajarnya? Ada yang tahu hari ini kita akan membahas tentang apa? Unsur warna. Ya, benar. Hari ini masih pada dasar desain grafis, kita akan membahas tentang warna. Warna sendiri dalam desain grafis memiliki 5 fungsi. Yang pertama, fungsi identitas. Yang kedua, fungsi isyarat dan komunikasi. Yang ketiga, fungsi psikologis. Yang keempat, fungsi alamiah. Yang kelima adalah fungsi pembentukan keindahan. Ada yang tahu perbedaan fungsi-fungsinya dari kelima fungsi ini? Tidak ada Bu. Iya. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan fungsi identitas. Dalam warna, warna berfungsi sebagai identitas suatu kelompok atau masyarakat. Seperti contohnya warna hijau yang identik dengan agama Islam pada Indonesia. Lalu identitas lain yang ada di seragam atau logo seperti itu. Lalu yang kedua adalah fungsi isyarat dan komunikasi. Seperti yang ada di lampu merah berfungsi sebagai tanda untuk berhenti, hijau untuk lanjut, terus kuning untuk bersiap-siap. Lalu ada fungsi warna pada psikologis. Ini seperti kayak warna-warna tertentu. Untuk warna cerah akan menggambarkan sifat seorang yang ekstrovert. Jadi kayak cerah itu bahagia gitu. Lalu keempat ada fungsi alamiah. Merupakan penggambaran sifat objek secara nyata. Karena warna sendiri mampu menggambarkan sifat objek. Contohnya warna hijau pasti menggambarkan seperti daun, rumput. Lalu biru menggambarkan laut atau langit, seperti itu. Lalu kelima ada fungsi pembentuk keindahan. Keberadaan warna dalam dunia ini pastinya sangat memudahkan kita dalam mengenali suatu benda. Contohnya apabila kita meletakkan benda yang sangat gelap, maka kita akan dapat mendeteksi objek tersebut dengan jelas jika warnanya itu cerah. Di sini warna mempunyai fungsi ganda, di mana bukan hanya keindahan saja, namun sebagai elemen membentuk diferensial atau perbedaan antara objek satu dengan objek yang lain. Lalu setelah kita mengetahui fungsi warna, ada unsur warna.
Ada yang tahu unsur warna dalam desain grafis apa saja? Ada 3 kalau nggak salah Bu. Apa saja? Tolong dijelaskan. Primer, sekunder, dan tersier. Iya, benar sekali. Warna primer, sekunder, serta tersier adalah macam-macam perbedaan warna secara umum. Ada 3 ya tadi. Ya. Lalu apakah ada yang bisa menjelaskan perbedaan ketiga warna tersebut? Kalau tersier itu warna yang apa ya? Warna dasar atau warna yang tidak ada campurannya. Masa tersier? Yang Salah. Primer. primer. Ya, yang pertama ada warna primer. Warna primer adalah warna dasar untuk membuat warna-warna yang selain warna. Jadi warna primer itu ada merah, kuning, dan juga biru. 3 warna dasar. Lalu yang kedua ada warna sekunder, campuran dari warna primer tadi. Ada hijau, jingga, lalu ada ungu, seperti itu. Lalu ada warna tersier, percampuran antara warna sekunder dan juga primer. Ya. Jadi campuran warna ungu dengan merah, lalu ungu dengan biru, kuning. Oh iya, ungu ada dengan biru. kuning, seperti itu. Ya. Yang tadi adalah secara umum. Lalu yang ini ada CMYK dan RGB. Yang biasanya suka desain pasti tidak asing dengan CMYK dan juga RGB kan? Iya. Ya, CMYK. Ada yang tahu kepanjangannya? Warna apa saja CMYK itu? Nggak tahu Bu, apa itu CMYK? Ya, CMYK adalah C, cian atau warna biru. M. Lalu M, magenta atau warna pink. Lalu Y ada yellow, kuning. Yes. Lalu K ada black atau hitam. Warna CMYK ini biasa disebut dengan warna proses. Apa itu Bu, warna proses? Sebuah model warna berbasis pengurangan sebagai gelombang cahaya atau subjektif color model yang umumnya digunakan dalam percetakan berwarna. Yang biasanya desain grafis pasti nyetaknya selalu pakai CMYK ini. Lalu meskipun terdapat beberapa metode dalam percetakan warna yang diterapkan, proses pewarnaan umumnya sesuai dengan singkatannya CMYK, yaitu cian, magenta, dan juga yellow. Percampurannya ada di slide ini. Yang cian atau biru dan magenta akan menghasilkan warna biru terang. Lalu ada percampuran antara magenta dan yellow, kuning, akan menjadikan warna orange. Lalu percampuran antara warna kuning dengan biru ada hijau. Seperti itu warna CMYK. Yang kedua ada RGB. Kepanjangan dari RGB sendiri adalah R, red atau merah, G, green atau hijau, dan blue atau biru. Oh iya, itu warna RGB. itu warna primer ya Bu? Ya, warna yang biasa disebut secara umum warna primer. Ya Bu. Lalu apabila warna RGB ini dikombinasikan, maka terciptakanlah warna putih. Mengapa? Karena warna RGB disebut dengan addictive color atau warna pencahayaan. Karena merupakan warna primer. Warna RGB sendiri merupakan
prinsip warna yang digunakan oleh media elektronik seperti televisi, komputer, seperti itu. Jadi kalau yang RGB ini lebih ke masih di elektronik yang seperti di handphone atau komputer atau laptop. Kalau di CMYK untuk percetakan, jadi seperti poster, buku itu menggunakan warna CMYK untuk percetakannya. Oleh karena itu, RGB sendiri selalu terang dan menyenangkan karena memang disetting untuk display pada monitor. Terus Ibu mau tanya siapa di sini yang udah sering dapat job-job atau mengerjakan desain grafis? Ada? Abdul. Ya. Biasanya pasti pernah dengar tentang CMYK sama RGB. Biasanya CMYK itu digunakan untuk apa sih? Mencetak. Benar. Kenapa kalau mencetak? Apa ya? Karena apa ya? Nggak tahu, Bu. Ya, kepanjangannya sendiri CMYK ada yang tahu? Apa ya tadi ya? Cyan, magenta, yellow, black. Benar sekali. Jadi CMYK itu adalah kepanjangan dari 4 unsur warna. Yang pertama cyan atau biru, yang kedua magenta atau pink, lalu ada yellow atau kuning, dan black atau hitam. Warna CMYK sendiri biasa disebut sebagai warna proses, yaitu sebuah model warna berbasis pengurangan sebagai gelombang cahaya atau subjektif color model, dan yang umum digunakan dalam percetakan berwarna. Jadi kalau menggunakan CMYK pasti warna yang dihasilkan dalam cetakan nanti akan lebih tajam. Lalu ada CMYK dan juga yang kedua ada RGB yang biasanya membuat kayak animasi video seperti itu, biasanya menggunakan warna RGB. RGB sendiri ada yang tahu kepanjangannya? Apa saja warna di RGB? Apa ya? Red, G itu apa ya? Red, G apa? Warna primer. Yellow. G Itu green. iya. Tapi kan bukan green. Kan green bukan masuk primer. Oh, Iya ada, iya. Lalu yang B apa dulu? blue. Benar. Kenapa warna RGB disebut warna primer? Karena pada warna RGB dan CMYK pada desain grafis keduanya adalah disebut dengan warna primer. Ya, jadi keduanya ini sama-sama warna primer, cuman fungsinya yang berbeda. Ada yang percetakan dan juga ada yang untuk digital di handphone atau di laptop atau di televisi, seperti itu. Lalu setelah penjelasan yang sudah saya jelaskan, apakah ada yang mengetahui perbedaan yang signifikan dari CMYK dan RGB ini? Tidak ada, Bu. Ya, baiklah saya akan menjawab. Kalau warna RGB, CMYK ini akan selalu digunakan pada printer, jadi media cetak seperti majalah, buku, atau poster. Pokoknya yang dicetak-cetak itu selalu menggunakan RGB. Lalu untuk yang itu menggunakan CMYK. Lalu untuk yang RGB ini digunakan pada monitor. Jadi media layar monitor seperti handphone, laptop, TV, baleho yang digital itu, seperti itu. Ya, Ibu sudah menjelaskan tentang kesimpulannya. Dari tadi Ibu perhatikan yang di belakang ngomong sendiri sama teman sebangkunya. Ya, Bu, Dwiki, Bu, ngomong sendiri sama Rangga.
Iya, sekarang tolong kamu jelasin apa perbedaannya dari RGB dan CMYK. Kan nggak bisa Budi main, nggak bisa dia itu, tapi ngomong aja. Makanya didengarkan ibunya kalau ngomong. Ya, dengarkan itu. Iya, karena warna CMYK dan RGB ini kan nanti kalian gunakan saat produksi poster atau animasi seperti itu, biar nggak salah waktu melakukan produksi media itu. Jadi, Itu ya. Jadi CMYK dan RGB ini adalah sama-sama warna primer, namun fungsinya yang berbeda. Yang pertama yang CMYK, fungsinya adalah untuk pada percetakan. Jadi media-media yang dihasilkan pada percetakan itu harus menggunakan format warna CMYK untuk warna yang lebih tajam lagi saat dicetak. Lalu CMYK sendiri merupakan kepanjangan dari cian, biru, magenta, pink, lalu yellow, kuning, dan beige black. Itu. Lalu yang kedua ada RGB. RGB ini digunakan saat hasil desain kalian masih di dalam komputer atau laptop. Format ini digunakan saat kalian menggunakan animasi yang outputnya nanti akan selalu ada di dalam layar monitor, tidak di print out seperti itu. Karena warna RGB ini adalah warna primer yang cerah, jadi kalau di dalam monitor HP, monitor layar akan lebih tajam warnanya. Yaitu RGB sendiri terdiri dari red, merah, green, hijau, dan blue. ya, baik Bu. Jadi perbedaannya hanya terdapat pada output yang kalian hasilkan pada desain kalian, mau itu dicetak atau masih di dalam monitor layar. Ya, Untuk pembelajaran kali ini enaknya kita ada tugas atau enggak ya, atau kerjakan LKS saja untuk PR. ya, LKS saja Bu. Ya, kalian buka halaman 68. Di situ ada latihan soal. Kalian harus mengerjakan semua ini yang ada di halaman tersebut. 20 soal. Wow, Kerjakan di sini banyak. saja. Loh, nggak dibawa pulang katanya PR Bu. Maksudnya langsung di LKS, nggak usah Oh, di iya. beda kertas begitu. Ya, ya Bu, baik. Ya, mudah kok, ini cuman baca-baca semuanya juga udah ada di Penjelasan pembahasan awal ya. sebelumnya. Ya, yang seperti dijelaskan tadi kan. Ya, di LKS juga ada tercantum semuanya lengkap. Ya, Untuk baca lagi. oke Bu. Ya, lalu ya tugasnya nanti dikumpulkan pada minggu depan. Jadi ada waktu banyak, masih 6 hari. Seperti nggak Minggu boleh depan ya, ya. Iya, Harus dikerjakan sendiri-sendiri di rumah. Banyak waktunya kok, mudah juga. Iya. Pulang Bu, sudah malam. Sebentar, apakah masih ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Mengenai Dari hari ini atau tugasnya kurang jelas? Sudah jelas. Sudah jelas ya. Ya. Udah, sebelum kita menutup perjumpaan pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, sampai rumah dengan Selamat. selamat ya. Nana, Iya, Bu. jangan main-main, langsung Hati-hati, pulang ke Bu. rumah, makan, mandi, istirahat. Tugasnya Terima kasih, Bu. dikerjakan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.